tenang, stabil, penuh perhitungan. Itulah citra yang berhasil dibangun oleh Susilo Bambang Yudhoyono selama 1 dekade penuh. Sebuah warisan yang impresif. Tapi, seperti yang sering terjadi dalam politik, ketenangan di permukaan seringkali menyembunyikan badai yang sedang bersembunyi di kedalaman. Selamat datang di sisi lain dari medali. Di balik citranya yang tegas sebagai jenderal, SBY justru seringkali dikritik sebagai pemimpin yang peragu, yang terlalu lama menganalisis dan terlalu lambat dalam mengambil keputusan-keputusan krusial. Dan keraguan itu seringkali membuka pintu bagi masalah-masalah yang lebih besar. Korupsi yang merajalela, skandal bailout bank yang penuh misteri, dan tumbuhnya benih-benih intoleransi yang dibiarkan tanpa tindakan tegas. Puncaknya adalah saat partainya sendiri, Partai Demokrat yang ia bangun sebagai kendaraan kekuasaannya, justru meledak dari dalam oleh salah satu wabah korupsi terbesar dalam sejarah politik modern Indonesia. Jadi, apa saja sisi kelam yang tersembunyi di balik dekade yang tenang itu? Seberapa besar harga yang harus dibayar negara akibat skandal dan keraguan? Di awal kekuasaannya, SBY mendeklarasikan perang terhadap korupsi. Citranya sebagai pemimpin yang bersih dan santun menjadi modal utamanya. Ia berjanji akan memimpin langsung pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Partainya, Partai Demokrat, membranding diri sebagai partai modern, cerdas dan anti korupsi, dimotori oleh generasi baru politisi muda yang terlihat menjanjikan. 2 figur utamanya, Anas Urbaningrum, sang ketua umum yang cerdas dan santun, dan Muhammad Nazarudin, sang bendahara umum, sang mesin uang partai. Lalu, bom waktu pertama meledak, skandal korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games. Nama sang bendahara umum, Nazarudin, muncul sebagai tersangka utama. Sebelum sempat ditangkap, Nazarudin berhasil kabur ke luar negeri. Dan dari pelariannya inilah, ia memulai konsernya. Melalui media, ia mulai bernyanyi, membongkar semua borok korupsi di dalam partainya sendiri. Ia menyebut nama-nama besar, aliran dana haram, dan proyek-proyek yang menjadi bancakan. Indonesia gempar. Rumah yang dicitrakan bersih itu ternyata dalamnya penuh dengan tikus. Dan nyanyian Nazarudin menunjuk ke satu proyek raksasa, Pusat Olahraga Hambalang, sebuah mega proyek senilai triliunan rupiah. Proyek yang seharusnya menjadi pusat kebanggaan olahraga nasional, ternyata menjadi ATM bersama bagi para politisi Demokrat di Senayan. Dan nama yang paling terseret dalam pusaran lumpur Hambalang adalah sang ketua umum sendiri, Anas Urbaningrum. Terjepit, Anas Urbaningrum akhirnya mengundurkan diri. Namun ia tidak pergi dengan diam. Ia menutupnya dengan sebuah sumpah yang legendaris. 1 rupiah saja saya korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Badai korupsi ini menghantam tepat di jantung kekuasaan SBY. Slogan katakan tidak pada korupsi kini menjadi bahan tertawaan. Citra sebagai pemimpin bersih yang ia bangun selama bertahun-tahun kini tercoreng oleh ulah orang-orang di dalam lingkarannya sendiri. Sang jenderal pemikir kini dihadapkan pada perang terbesarnya, bukan melawan musuh dari luar, tapi melawan pengkhianatan dari dalam rumahnya sendiri. Dengan partainya sendiri terbakar oleh skandal korupsi, semua mata tertuju pada presiden. Apa yang akan ia lakukan? Bagaimana respon sang panglima tertinggi? Dan disinilah kritik terbesar terhadap gaya kepemimpinan SBY mulai muncul ke permukaan. Citranya sebagai jenderal pemikir yang penuh kehati-hatian kini mulai dibaca oleh publik sebagai keraguan-raguan. Ia dianggap terlalu lambat dalam mengambil keputusan, terlalu fokus pada pencitraan, dan terlalu sering mengambil posisi aman di tengah-tengah, tanpa ketegasan. Contoh paling jelas terlihat dalam konflik cicak versus buaya, perang terbuka antara institusi KPK dan kepolisian. Di saat lembaga anti korupsi yang ia bentuk sedang dikriminalisasi, publik menunggu ketegasan presiden untuk membela KPK. Namun, respons yang datang adalah pidato yang abu-abu, mencoba menenangkan kedua belah pihak, tanpa secara eksplisit membela atau menyalahkan. Sebuah langkah yang oleh para aktivis dianggap sebagai pembiaran terhadap pelemahan KPK. Pola yang sama juga terlihat dalam isu intoleransi. Selama pemerintahannya, kelompok-kelompok garis keras semakin berani melakukan persekusi terhadap kaum minoritas. Gereja dibakar, tempat ibadah disegel. Dan lagi-lagi, respons dari istana seringkali hanya sebatas imbauan atau keprihatinan. Tidak ada tindakan hukum yang tegas dan cepat untuk melindungi warganya yang paling rentan. Frustrasi dengan citranya yang dianggap peragu. Di periode keduanya, SBY mencoba pendekatan baru untuk berkomunikasi. Media sosial. Ia menjadi salah satu pemimpin dunia pertama yang sangat aktif di Twitter. Namun,
Alih-alih menunjukkan ketegasan, akun ini justru seringkali digunakan untuk curhat tentang isu-isu personal atau merespons kritik-kritik kecil. Sebuah ironi. Sang presiden kini lebih banyak berbicara langsung kepada followernya, tapi terasa semakin jauh dari masalah nyata rakyatnya. Gaya kepemimpinan yang penuh kehati-hatian ini mungkin berhasil menjaga stabilitas di masa tenang, tapi terbukti goyah dan tidak tegas saat badai krisis datang menerpa. Saat SBY terpilih pada 2004, ada harapan besar. Sebagai presiden pertama yang dipilih langsung, ia diharapkan memiliki mandat rakyat yang kuat untuk menyembuhkan luka-luka masa lalu, terutama kasus-kasus pelanggaran HAM berat peninggalan Orde Baru. Namun, tepat 1 bulan sebelum pelantikannya, sebuah tragedi terjadi. Aktivis HAM paling vokal di Indonesia, Munir Said Talib, dibunuh dengan racun arsenik di atas pesawat Garuda dalam perjalanannya ke Belanda. Pembunuhan ini menjadi ujian pertama bagi pemerintahan SBY yang baru. Apakah ia akan serius mengungkapnya? Atau akan membiarkannya lenyap seperti kasus-kasus lainnya? Langkah awalnya sangat menjanjikan. SBY membentuk tim pencari fakta independen yang diisi oleh tokoh-tokoh kredibel. Sebuah langkah yang dipuji dunia internasional. TPF bekerja keras. Mereka berhasil mengungkap nama-nama pelaku lapangan, termasuk pilot Garuda, Policarpus, dan beberapa agen dari Badan Intelijen Negara BIN. Namun, saat investigasi mencoba bergerak lebih tinggi untuk mencari sang aktor intelektual, mereka menabrak sebuah tembok. Laporan akhir dari TPF yang seharusnya diumumkan ke publik justru dinyatakan sebagai dokumen rahasia negara oleh pemerintahan SBY dan tidak pernah dirilis secara resmi. Para pencari kebenaran telah bekerja, tapi negara justru menyembunyikan kebenaran itu. Pelaku lapangan memang dihukum, tapi sang dalang utama tidak pernah tersentuh hingga hari ini, dan pola yang sama terus berlanjut. Kegagalan menuntaskan kasus Munir adalah cerminan dari kegagalan yang lebih besar. Janji untuk menyelesaikan kasus Trisakti, Semanggi, dan penculikan aktivis 98 tetap menjadi janji kosong selama 10 tahun pemerintahannya. Aksi Kamisan yang dimulai pada 2007 terus berdiri di depan istananya setiap hari Kamis, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Jenderal yang berpikir itu ternyata tidak cukup berani atau tidak cukup kuat untuk menghadapi kekuatan-kekuatan gelap dari masa lalu institusinya sendiri. Sebuah hutang keadilan yang tidak terbayar dan kini diwariskan ke generasi pemimpin selanjutnya. Jadi, inilah warisan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebuah warisan yang penuh dengan paradoks. Di satu sisi, ia adalah presiden yang berhasil mendamaikan Aceh dan melunasi utang IMF. Di sisi lain, ia adalah presiden yang partainya digerogoti oleh korupsi dan ia dianggap gagal menuntaskan kasus-kasus HAM masa lalu. Lalu, bagaimana kita menilainya? Mungkin warisan terbesarnya bisa dirangkum dalam satu kata: stabilitas. Setelah era reformasi yang liar dan penuh gejolak, SBY datang dan berhasil mendinginkan suhu politik Indonesia selama 10 tahun. Gaya kepemimpinannya yang hati-hati dan manajerial adalah obat yang tepat untuk negara yang saat itu sedang sakit dan butuh ketenangan. Tapi, disinilah letak sisi kelamnya. Gaya yang sama yang berhasil menciptakan stabilitas ternyata juga menjadi penghambat perubahan yang fundamental. Kehati-hatiannya seringkali berubah menjadi keraguan-raguan. Ia berhasil mengelola status quo, tapi ia tidak berani mendobraknya. Ia enggan mengambil risiko untuk membersihkan partainya sendiri secara total. Ia tidak mengambil risiko untuk berkonfrontasi dengan kekuatan-kekuatan lama dari masa lalu dalam kasus HAM. Sang jenderal pemikir mungkin terlalu banyak berpikir dan terlalu sedikit bertindak tegas di saat-saat paling krusial. Jadi, bagaimana sejarah akan mengingatnya? Sebagai bapak demokrasi yang membawa 1 dekade penuh ketenangan, ataukah sebagai presiden yang menyia-nyiakan kesempatan emas 10 tahun untuk melakukan reformasi fundamental? Mungkin keduanya benar, mungkin juga tidak. Tapi yang pasti, seperti pembahasan video sebelumnya tentang Jokowi, semua pemimpin pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Hakikatnya tidak ada pemimpin yang sempurna. Terima kasih sudah melihat sisi terang dan sisi gelap Presiden Indonesia saat ini. Salam kami, Kartel ID.